Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini dimulai dengan sebuah pepatah kuno, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebab kalimat singkat itu menyampaikan tentang pentingnya pendidikan untuk manusia dan kehidupannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akal akan selalu menuntun kita betapapun berat jalan yang harus dilalui. Inilah kisah kami, kisah tentang bagaimana kami mampu melampaui pepatah kuno itu dengan bangga dan riang gembira. Menempuh segala kesulitan demi pendidikan. Jarang kita mendengar anak-anak harus berjalan melewati pematang sawah atau menaiki sampan demi sampai ke sekolah. Kondisi memprihatinkan itu memang tidak asing di negeri ini. Kebanyakan dari mereka yang terjebak dalam kondisi itu berada di daerah terpencil atau tertinggal. Lalu, bagaimana dengan kami? Kenalkan, kami adalah anak Romang Tangaya. Kami hidup di pinggiran salah satu kota megapolitan di Indonesia. Kota Makassar. Ya, kota yang masyhur dan digadang-gadang menjadi salah satu kota dunia. Namun, di pinggir hingar-bingar peradaban modern itu, ada langkah kaki-kaki kecil kami yang telanjang dan penuh lumpur untuk sampai ke sekolah. Biasa saya ditanya itu di kota, kalau saya pergi di kota, di mana kita tinggal Pak? Di kampung Romang Tangaya, naik perahu. Apa itu? Kota Makassar itu. Lagi masuk kota Makassar begitu. Masa masih ada kota Makassar itu? Kalian tidak percaya ke sana gitu? Saya bilang begitu. Bercerita masalah anak SD, itu yang paling saya kasihan itu mana sekolah di sini. Karena biar Kerun tetap dia jalan kasihan. Dia tetap jalan kaki ke sekolahnya, baru dia lewati itu. Ada yang lumpur, ada yang tidak. Tetap pasti ada lumpur biar musim kemarau dia itu. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada jalanan, sampan kami kendarai. Ya, sampan atau perahu tradisional adalah alat transportasi andalan kami untuk sampai ke sekolah. Kami harus bergantian menjadi nahkoda, melewati sawah yang telah berubah menjadi danau. Di sisi yang hanya berjarak beberapa meter, ada aliran sungai yang permukaannya telah rata dengan permukaan air sawah yang kami lalui. Alasan mereka kenapa naik perahu di saat musim hujan seperti ini, pematang sawah yang tadinya dia lalui itu tidak nampak lagi pematangnya, bahkan lebih berbahaya karena kalau pematang yang dilalui tergelincir sedikit dia sudah jatuh di air, maka mereka bisa tenggelam. Dan sekarang itu sekolah lain-lain bajunya, besok lain lagi, 2 hari lain lagi. Cuma kalau bahasa bajunya itu saya punya anak sendiri ini yang baru kelas 2. Kalau basah bajunya, sampai di rumah dia mintakan disetrika supaya agak kering. Karena kalau katanya bukan lagi yang dipakai, dimarahin sama gurunya, jadi ya dimaklumi saja kita setrikakan untuk besok dia pakai lanjut lagi. Bagi kami, musim hujan adalah mimpi buruk
Sebab yang terpenting adalah menjaga agar seragam dan buku-buku tetap kering. Dan tentu saja kami harus ekstra hati-hati agar tak terjungkal ke dalam banjir yang selalu datang beriringan dengan hujan. Anak-anak itu kalau datang dari sekolah, itu keluhannya capek, mendayun. Kedua, kalau kencang angin itu juga. Sementara di perjalanan mendayun, kencang angin. Ada juga yang pernah terbalik perahunya, itu yang paling dia takutkan, itu paling berkendala bagi anak sekolah. Apalagi kalau tidak pakai pelampung, saya takutkan itu masih kelas 2, 1 SD. Apalagi kalau kita menuju ke sana baru angin berarah ke sini, di setengah mati itu anak sekolah mendayung ke sana. Sampai di sekolahnya itu hujan lagi, basah lagi. Sesampai di tepian dermaga, kami kemudian bergegas mendatangi sebuah sumur. Dan disinilah kami membersihkan diri dan memakai seragam hingga sepatu setiap paginya sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Itu anak-anak dari rumah tangganya lebih bersemangat dibanding anak yang ada di sini. Bayangkan itu kalau mereka berpikir jangan datang, tapi walaupun dikasih kebijakan tetap mereka datang. Mereka tetap itu bersaing dengan anak-anak yang ada di sini. Bahkan dia itu lebih pintar kalau dibanding anak kita yang ada di sekitar sini. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Waktu sekolah saya ini viral di TV sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri itu. Sekolah kita ini dikenal waktu itu. Iya, sekolah saya terkenal. Bahkan mulai subuh sudah diliput, mulai pokoknya seterusnya. Tidak ada artinya setiap berita itu pasti diliput, setiap berita pasti diliput. Tapi karena dicari baiknya, jadi katakan stop itu karena sudah mendunia. Akhirnya kita minta bagaimana solusinya. Saya bilang, kasihlah kasihan perahu untuk siswa saya. Dia bilang, ya tunggu katanya. Yang ketiga sekolah kami di sini kalau musim hujan kebanjiran. Saya minta tolong diperhatikan sekolah saya ini, ditimbun kasihan anak-anak. Musim hujan tidak bisa, kalau banjir tidak bisa belajar. Kadang tak 2-3 hari anak-anak itu tidak masuk belajar karena masuk di dalam sekolah airnya. Saya lapor dulu di lurah, lapor di camat, bahkan saya mengadu di dinas pendidikan, distrik, sampai ke Pemkot. Tapi mungkin karena terlalu tidak masuk dalam program mereka, maka sampai hari ini belum kita dikasih. Kan namanya suatu instansi seperti itu kan masing-masing punya anggaran. Dan kalau kita mengusulkan seperti itu kan harus dengan cara tertulis dulu. Kalau kita ngomong begini saja, perlu dibantu begini, pasti mereka tidak ingat. Sebenarnya waktu itu kekirain, tidak usah pakai proposal karena langsung dilihat yang kenyataannya. Ternyata sampai hari ini saya tunggu-tunggu juga tidak muncul perahunya. Ketika jam pulang sekolah pun tiba, kami tetap menunggu satu sama lain untuk pulang ke rumah. Dengan melewati rintangan yang sama seperti waktu kami datangi. Ku dengar ada teman yang biasa tenggelam. Saya kira yang bisa menolong anak-anak didik kita di sana adalah kemungkinan kita fasilitasi dengan alat transportasi berupa perahu untuk bisa mengakses rumah tangganya Potong Kompas lewat genangan air itu menuju SD Kajenjeng itu. Nah, ini kira-kira yang ke depan kita bisa lakukan. Persoalannya adalah dinas ini tidak memiliki akun belanja pengadaan perahu. Nah, di sini problem. Sehingga kita perlu
melalui sinergi lintas SKPD, di mana SKPD yang memungkinkan pengadaan perahu itu yang kita minta Bapeda untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk fungsi transportasi anak-anak didik kita dari Romantangaya menuju SDK Jenjeng. Karena kalau di dinas ini yang adakan nanti tidak akan ketemu, tidak akan ada kode akun belanja yang cocok untuk pengadaan perahu. Tapi rakyat di sana butuh. Nah, kita berharap PU juga bisa berpikir ambil bagian dalam hal ini, memikirkan infrastruktur jalan menuju Romantangaya. Mungkin ya dengan cara kita buat jalan lagi akses menelusuri kanal lewat blok 10 sana. Tetapi ini investasi besar karena harus dinaikkan. Karena kalau tidak juga akan tenggelam pada saat musim hujan. Di sini kami memulai cerita. Semoga saja desa Romantangaya tidak membutuhkan 100 tahun lagi untuk mendapatkan kehidupan mereka yang lebih baik. Di tepi kota. Perjuangan anak-anak bangsa demi mengejar ilmu dan cita-citanya. Tak peduli badai, tak peduli musibah yang kami tahu. Berharap dapat hidup layak di negeri sendiri. Hidup di tepi yang tersisihkan, mengarungi ombak yang kian tak bersahabat. Sabar, 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 tapi entah sampai kapan. Berikan hak kami. Satu saja untuk kami di sini, akses jalan yang paling utama di sini, supaya kami itu bisa juga menikmati artinya kemerdekaan. Hak kami. Sabar, 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 tapi entah sampai kapan.